Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Kabar baik, alhamdulillah. Sama ibu juga dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, hari ini kita bertemu lagi dengan Bu Saidah. Dan tentu saja hari ini kita akan belajar fikih kembali ya. Kemarin kita sudah melaksanakan penilaian tengah semester. Gimana kemarin, bisa kan jawab soalnya? Alhamdulillah, Ibu ucapkan selamat kepada sebagian besar dari kalian yang sudah berhasil menjawab penilaian tengah semester dengan baik ya. Alhamdulillah, berarti kalian betul-betul semangat dalam belajarnya. Pertahankan semangat itu ya, untuk terus berprestasi, untuk menjadi yang terbaik. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang najis. Namun sebelumnya Ibu ucapkan selamat dulu kepada kalian karena mulai bulan Oktober kita akan belajar di sekolah. Yeay! Senang kan? Akhirnya kita bisa memakai baju seragam ke sekolah, bisa membawa tas ke sekolah, bisa pakai sepatu baru ke sekolah yang selama ini bertengger diam di rak sepatu. Ya, kita doakan sama-sama semoga pembelajaran tatap muka ini berjalan lancar dan bisa kembali normal, sehingga kita bisa belajar tatap muka di sekolah setiap hari. Amin. Yuk anak-anak, sebelum dimulai kita berdoa terlebih dahulu yuk. Angkat tangannya. Baca bismillah bersama-sama dan doa penerang hati. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, yuk sekarang buka bukunya, buku paket ya. Buku paket sama buku LKS-nya disiapkan. Yuk, buka bukunya. Ya, kita mulai tentang macam-macam najis atau pembagian najis ya. Nah, jadi hari ini Ibu harapkan atau tujuan kita belajar di minggu ini adalah kalian bisa mengklasifikasikan jenis-jenis najis ya. Kemudian bisa membedakan dari jenis-jenis najis tersebut. Mana yang masuk ke dalam najis ringan, mana yang masuk ke dalam najis sedang, dan mana yang masuk ke dalam najis berat. Seperti apa itu? Yuk kita saksikan. Oke anak-anak, jadi najis itu terbagi ke dalam 3 bagian. Ada najis ringan atau istilahnya adalah najis mukhafafah. Ada najis sedang, istilahnya najis mutawasitoh. Dan yang ketiga, najis berat atau istilahnya najis mughaladoh. Apa perbedaannya? Yuk kita lihat. Kalau najis ringan itu hanya terdapat pada air pipisnya bayi yang baru usianya di bawah 2 tahun. Dan itu khusus bayi laki-laki ya. Bayi laki-laki yang usianya di bawah 2 tahun belum makan apa-apa, hanya minum air susu ibu saja ya. Nah, ketika dia pipis, maka pipisnya masuk ke dalam najis ringan atau najis mukhafafah. Lanjut yang kedua.
Kedua adalah najis mutawasito atau najis sedang. Nah, banyak sekali yang masuk ke dalam najis sedang ini ya. Hampir semua kecuali tadi air pipis bayi laki-laki yang usianya di bawah 2 tahun dan belum minum apa-apa, dan selain anjing dan babi. Apa saja itu yang masuk ke dalam najis sedang? Darah, nanah itu darah yang membusuk itu loh ya, yang warnanya agak keputih-putihan, hijau-hijau gitu, itu nanah. Kemudian apa? Pipis siapa? Pipis semua, pipis ibu, pipis kalian, pipis ayah, pipis bunda, itu masuknya ke dalam najis sedang atau najis mutawasito. Kemudian BAB itu kotoran yang keluar dari lubang belakang ya. Nah, ketahu kan yang bau sekali. Nah, itu BAB termasuk najis sedang. BAB siapa? BAB hewan ya. Seperti BAB cecak, BAB kucing, BAB-nya apalagi ya? Ayam. Kemudian BAB-nya kita ya, yang usianya di atas 2 tahun, baik itu cowok atau cewek, sampai usia senja kakek nenek, itu masuknya ke dalam najis sedang. Kotorannya ya, baik itu pipis maupun BAB-nya masuk ke dalam najis sedang. Lanjut. Yang ketiga adalah najis mughaladoh atau disebut dengan najis berat. Apa saja itu? Najis berat atau najis mughaladoh itu terdapat pada air liur, pipis, BAB-nya, anjing dan babi. Hanya 2 hewan itu. Ya, kotoran yang terdapat pada anjing dan babi itu masuknya ke dalam najis mughaladoh atau najis berat. Bisa difahami? Oke anak-anak, kita lanjutkan. Sekarang bagaimana cara menyucikannya najis-najis tersebut? Yuk kita bahas dari najis paling ringan ya, yaitu tadi apa najis ringan? Najis mukhafafah itu apa? Betul, air kencing bayi laki-laki yang usianya di bawah 2 tahun dan belum makan apa-apa selain air susu ibu. Ada bayi pipis kena baju ibu. Bagaimana cara membersihkannya? Cukup dipercikan air ya. Contoh, di baju ibu, nah bajunya mana? Nah, di baju ibu atau ini ya, baju ibu kena air pipis dede bayi tadi yang usianya di bawah 2 tahun. Dede bayinya laki-laki ya. Gimana nih basah? Cukup percikan air. Ambil air, percikan. Cik, cik. Selesai. Maka baju ibu suci kembali. Boleh dipakai sholat. Nah, sekarang kita lanjutkan cara menyucikan najis mutawasito atau najis sedang. Salah satu contohnya adalah darah. Misalkan ibu mimisan, berdarah, darahnya netes ke baju ibu. Baju ibu najis gak? Najis dong ya. Nah, baju yang ada darahnya ibu cuci pakai air. Airnya air yang mengalir. Boleh di keran, air keran, atau boleh pakai gayung tapi diguyur, jangan dicelupin ya, diguyur gitu. Yang lebih mudah di keran. Nah, di keran dicuci. Pakai sabun lebih baik sampai warna darahnya hilang, rasa darahnya hilang, bau darahnya hilang. Nah, ya jadi bau, rasa, warna hilang. Ya. Maka bajunya kembali suci. Atau ada seseorang sedang jalan-jalan nih. Jalan-jalan naik mobil.
di tengah perjalanan muntah. Muntah, bajunya kena muntah. Nah, maka bajunya tersebut najis karena terkena muntah. Nah, bagaimana cara menyucikan muntah tersebut? Caranya buka bajunya, masukkan ke dalam ember, kemudian dikucurin air keran ya, bersihkan si muntahnya tersebut. Setelah muntahnya bersih, pakai sabun, karena kalau muntah kalau tidak pakai sabun baunya masih kecium ya. Pakai sabun rinso atau apa terserah, deterjen. Setelah itu dibersihkan lagi ya, kemudian dijemur. Setelah kering, bajunya sudah suci kembali ya. Jadi kalau baju atau tubuh kita terkena najis sedang, baik itu muntah, air pipis, BAB, darah, nanah ya, maka cara membersihkannya disiram menggunakan air yang suci sampai hilang rasa, bau, dan warnanya. Sip? Paham ya? Oke, sekarang najis mughaladah atau najis besar, ya najis berat. Bagaimana cara menyucikannya? Yo, tadi kata ibu najis mughaladah itu apa? Air liur, kotoran, baik itu pipis ataupun BAB dari anjing dan babi. Ya. Kalau misalkan ada nih sendalnya siapa ya? Contoh sendalnya si Gopal. Sendal Gopal kena pipisnya anjing. Bagaimana cara membersihkannya? Nah, maka cara membersihkannya kita siram dengan 7 kali siram menggunakan air yang suci. Salah satunya menggunakan tanah suci ya. Contoh, siapkan 7 gayung. Siapkan 7 gayung air suci untuk membersihkan pipis, guguk yang ada di sendalnya Gopal. Basuhan pertama disiram pakai gayung tadi, siram. Basuhan kedua, si airnya dicampur dengan tanah. Campur dengan tanahnya tanah yang bersih ya. Setelah itu baru disiramkan ke sendalnya tadi yang terkena pipis, guguk. Lalu kemudian siram lagi, itu udah 2 siram ya. Siram lagi yang ketiga. Itu gak usah dipakai tanah, cukup air saja. Siram lagi yang keempat, siram lagi kelima, keenam, dan ketujuh. Setelah 7 kali siram, maka sendal Gopal bisa dipakai lagi dan sudah tidak najis lagi. Begitupun kena baju ataupun tangan. Ya, tangan kita misalkan atau kaki kita tidak sengaja menginjak ee-nya babi. Misalnya ada babi nih sembarangan. Kita lagi jalan-jalan kebetulan gak pakai sendal. Si ee-nya tadi keinjek sama kaki kita. Bagaimana cara membersihkannya? Sama seperti tadi, siapkan 7 gayung air bersih dan suci. Kemudian salah satu gayung ya, salah satunya dicampur dengan tanah yang suci atau tanah yang bersih. Siraman pertama gak usah pakai tanah dulu. Siraman kedua baru airnya dicampur tanah. Siraman ketiga dibersihkan ya, gak dicampur lagi tanah. Keempat, kelima, keenam, ketujuh. Selesai. Ada pertanyaan? Ada Bu, aku nanya. Misalkan, Bu, bajuku kemarin kena pipis guguk. Terus aku cuci tapi nggak pakai tanah, pakai sabun. Tanahnya diganti sabun, boleh nggak? Anak-anak berbeda ya. Boleh pakai sabun tapi tetap
harus menggunakan tanah. Ya, jadi tanah tidak bisa digantikan dengan apapun, baik itu sabun cuci, sabun mandi, ya, baik clean, misalkan pemutih, gak bisa. Tanah tetap harus tanah, ya. Jadi cara menyucikannya 7 kali siraman air, salah satunya menggunakan tanah. Habis itu, Bu, aku mau pakai sabun biar lebih bersih. Boleh pakai sabun, tapi tetap tidak boleh meninggalkan tanah, campuran air dengan tanahnya. Ya. Alhamdulillah, pertemuan kita cukup sampai di sini. Ya, untuk pembahasan tentang jenis-jenis najis, kemudian bagaimana cara menyucikannya. Tugasnya apa, Bu? Gampang. Tugasnya kalian coba praktekkan di rumah bagaimana cara menyucikan najis mutawasitoh atau najis sedang. Sebelumnya kalian harus cari dulu kira-kira najis apa yang perlu ditempelkan. Boleh ke tangan kalian, boleh ke baju, ya. Bu, kok cari-cari najis? Gampang aja. Misalkan ada air pipis, ya, air pipisnya boleh kok kamu pura-pura pakai air teh, hanya pura-pura, ya, pura-pura pakai teh. Tapi kalau teh enggak najis, hanya untuk praktek saja. Ada baju yang kena najis, kamu bersihkan. Bagaimana cara menyucikan najis mutawasitoh? Jadi bentuknya video, ya, video. Jadi cara menyucikan najis mutawasitoh atau najis sedang, itu, ya. Oke, terima kasih. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat untuk belajar dan siap untuk berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.